Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk serta yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menikmati dan menaati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun yang berhubungan dengan manusia atau hablum minanas. Termasuk di antaranya masalah kepemimpinan dan pemerintahan. Kepemimpinan adalah suatu sisi yang dapat bermakna sebagai kekuasaan, tetapi di sisi lain juga dapat bermakna sebagai tanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menjelaskan bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah. Allah yang memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya dan Allah pula yang mencabut kekuasaan tersebut dari siapapun yang telah dikehendakinya. Kepemimpinan bukanlah suatu keistimewaan tetapi sebuah tanggung jawab. Ia bukanlah sebuah fasilitas tetapi sebuah pengorbanan. Ia juga bukan leha-leha tetapi sebuah kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan tetapi kesewenangan melayani. Selanjutnya, kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan untuk bertindak. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu ilmu dan seni, yaitu suatu kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap orang pada hakikatnya adalah seorang pemimpin, maka dalam mewujudkan kehidupan yang terang benderang sekaligus memerdekakan manusia dari segala bentuk kesulitan dan permasalahan merupakan tugas kita bersama. Kuncinya adalah dengan menerapkan Islam sebagai syariatnya secara total juga menyeluruh dan serta meladeni melaksanakan pola kepemimpinan yang telah dipermisalkan oleh Rasulullah SAW hingga tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat dapat benar-benar tercapai. Sesungguhnya Allah menurunkan manusia di bumi ini untuk menjadikannya seorang khalifah untuk menjaga dan melestarikan bumi. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, selain di dalam Al-Quran, hal ini juga telah dijelaskan pada sebuah hadis, bahwasanya tiap-tiap manusia merupakan seorang pemimpin. Hal ini dapat diterangkan dalam suatu riwayat dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap-tiap diri kalian adalah pemimpin. Raja memimpin rakyatnya, maka dia akan ditanyai tentang pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Istri memimpin terhadap rumah dan suaminya, serta anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang hamba atau budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah bahwa setiap diri kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas menekankan bahwa tiap-tiap diri kita merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka dari itu, untuk mewujudkan serta menghasilkan sosok-sosok pemimpin yang islami dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita bisa memimpin dan mengatur diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Kepemimpinan diri itu adalah dasar untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu kita harus membangun di dalam diri kita kepemimpinan diri.
Jadi apa sebenarnya kepemimpinan diri itu? Kepemimpinan diri adalah di mana seseorang dapat secara sengaja mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Ada beberapa aspek penting yang harus dikuasai oleh tiap orang untuk membangun kepemimpinan diri, yaitu self-awareness, self-management, other management, serta other awareness. Self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri untuk memahami perasaan, pemikiran, serta evaluasi diri. Self-management yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri terhadap sesuatu yang akan diucapkan atau dilakukan. Selanjutnya, other awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Yang terakhir, other management adalah kemampuan seseorang untuk memotivasi orang lain untuk mengembangkan potensi dan memenuhi tujuan suatu organisasi. Ketika seseorang sudah memiliki keempat aspek dalam dirinya, ia sudah memiliki kemampuan dasar untuk memimpin. Tujuan akhir dari seseorang muslim ialah untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara kita agar dapat mencapai ridhonya Allah? Yaitu memimpin diri kita untuk menaati peraturan-peraturan Allah dan menjauhi segala larangannya. Jiwa kepemimpinan seseorang itu bisa kita latih dengan cara yang tepat, yaitu dengan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, bersikap jujur, menepati janji, murah hati, dan tidak melupakan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput akan kesalahan, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.